Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini aku mau sedikit cerita-cerita lagi nih, teman-teman. Cerita-cerita tentang apa? Tentang duit. Teman-teman suka kan kalau masalah duit nih kan? Ya, ini jadi duit 1.000 ya, teman-teman. Ini kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar 100.000 ya, 130.000 sekarang. Tapi bukan masalah mau nge-review duitnya, bukan gitu, teman-teman. Jadi aku mau sedikit cerita nih, karena ada beberapa pertanyaan gitu kan, Bang atau Mas gitu ya biasanya tuh. Kalau misalnya kita berangkat ke Jepang gitu ya, magang ke Jepang, kan setibanya kita di Jepang itu kan belum ada kerja gitu ya. Terus kita kebutuhan hari-harinya gimana dong gitu kan, pertama kali tiba di Jepang. Nah, jadi gini, teman-teman, ini menurut pengalaman pribadi saya ya, yang udah pernah kita alamin gitu. Pertama kali berangkat dari Indonesia sampai ke Jepang gitu, kita itu tuh gimana sih memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jadi begini, teman-teman, pada saat kita berangkat dari Indonesia dan sampai ke Jepang, itu biasanya di Jepang kita nggak langsung berangkat kerja, teman-teman, atau ditempatkan di tempat kerja gitu, enggak sih, teman-teman. Kalau pengalaman pribadi saya kemarin tuh gini, saya dari Indonesia nih ya, terus berangkat ke Jepang. Nah, di Jepang itu kita masuk ke asrama Sentai ya. Di Sentai itu saya sekitar 1 bulan penuh. Nah, ini pasti teman-teman nanya nih, untuk masalah biaya hidupnya itu tuh selama 1 bulan itu gimana? Nah, tenang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pemagangan di Jepang itu biasanya akan dapat uang saku untuk biaya kehidupan sehari-hari selama belum mulai bekerja di Jepang, teman-teman. Uang sakunya itu berapa? Nanti aku jelasin deh. Jadi aku pas sampai itu kebetulan aku turun di Kyoto ya, di Kyoto, spesifiknya di daerah Maizurushi. Nah, aku di sana datang, terus kita di sana itu tuh kan kayak pengenalan budaya gitu ya, terus ya biasalah belajar-belajar bahasa juga gitu ya. Nah, setelah itu kita baru berapa hari ya, sekitar 1 harian kalau nggak salah, 1 hari itu kita langsung dimintain data gitu kan, terus kita nanti dikasih uang saku. Besaran uang sakunya itu tuh, kalau kami itu kemarin dapat 7 mang ya. 7 mang itu 70.000 yen ya. 70.000 yen. Kalau dirupiahin berapa ya? Lumayan juga kalau dirupiahin tuh. Teman-teman pasti penasaran kan 7 mang itu berapa? Ya, 70.000 yen itu setara dengan 2 gelas susu. Kayak iklan permen aja ya. Ini 70.000 yen. Pakai kalkulator emang belum. Otaknya ini nih, aduh nggak jalan, nggak encer nih. Dikali sekarang kursnya 132. Ya itu sekitar kita itu tuh dapat uang saku sebesar 9.200.000 rupiah. Itu jadi kita tanpa kerja, tanpa ini, tanpa itu, kita baru datang dari Indonesia ke Jepang, itu langsung dikasih uang saku. Tapi ini ya, teman-teman ya, tapi uang sakunya ini yang 70.000 yen itu atau 7 mang itu enggak semuanya cash langsung dikasihkan, teman-teman. Jadi kalau saya kemarin itu bertahap ya, teman-teman. Ada 2 tahap sih. Tahap pertama kita dikasih 3 mang dulu. 3 mang itu 30.000 yen. Ya, itu 30.000 yen itu tuh kalau untuk biaya kehidupan sehari-hari gitu, untuk selama 1 bulan cukup lah. Kalau misalnya kita keluar pula kan bahasa Melayunya kan, kalau misalkan kita ini nih pintar ngatur keuangannya, 30.000 yen itu cukup ya untuk makan, untuk yang lain-lain lah, beli kebutuhan mandi gitu ya, misalnya sabun, shampoo, apalagi odol, sikat gigi, terus kebutuhan dapur, bumbu-bumbu, sayur, lauk, apalagi ya, kebutuhan buku tuli, apa, belajar ya, buku, pensil, masih masih song lah gitu ya. Untuk beli minuman ya, minuman kaleng, di sini kan ada, kalau di Jepang itu kan banyak jidohang baiki ya, apa namanya, mesin otomatis untuk beli air minum itu banyak di pinggir jalan gitu. Jadi 3 mang kita dikasih cash pada saat apa namanya, pemantapan pendidikan itu di Senta itu yang selama 1 bulan. Jadi kayak kami itu dikasih 3 mang ya, teman-teman. 3 mang waktu itu aku habis enggak ya? Habis deh. Jadi masih sisa berapa? 7 dikurangin 3, masih sisa 4 mang ya, teman-teman. Nah, pada waktu itu kita udah selesai ya selama 1 bulan di situ ya, di asrama.
akhirnya kita diantarkan ke tempat kita kerja teman-teman. Alhamdulillah ya, saya itu waktu itu dari Kyoto ke daerah Ibaraki, jauh banget teman-teman, jauh banget. Jadi dari Kyoto ke Ibaraki itu kalau naik mobil tuh ya sekitar 7 sampai 8 jam. Waktu itu kami kebetulan diantar ya dari apa namanya asrama yang di Kyoto itu tuh diantarnya pakai mobil. Itu sekitar 7 sampai 8 jam perjalanan darat. Wow, itu jauh banget. 7-8 jam itu tuh tapi kalau rumah saya itu tuh rumah orang tua saya dengan biasanya saya tempat tinggal itu kalau di Kalimantan Barat ya sekitar 4-5 jam, nggak jauh lah, beda tipis ya. 8 jam 7 jam ya, kayak dari Pontianak ke Sintang, Kabupaten Sintang. Nggak jauh lah kalau menurut orang Kalimantan mah, Kalimantan Barat segitu. 7 jam tuh biasa lah ya. Tapi karena di Jepang, karena di Jepang itu rasanya kok kayak jauh gitu. Ya memang jauh sih sebenarnya. Nah, habis kayak gitu, pada saat kita mau berangkat ke tempat kerja, kita dikasih lagi tuh sisanya tuh 40.000 yen. 4 mang. Jadi walaupun kita belum kerja nih ya, kita tetap dikasih duit. Kita nggak kerja, dikasih duit. Itu untuk bekal kita hidup selama sebelum menerima penghasilan. Jadi gimana? Asik gak tuh? Ya oke lah ya gitu ya. Karena ya ini sih pengalaman pribadi gitu ya. Pertama kalinya ikut apa namanya kerja sebagai tenaga asing di negeri orang. Alhamdulillahnya itu ya ketepatan ke negara yang enak gitulah ya. Karena kan kalau misalnya kita dengar-dengar gitu banyak teman-teman kita yang kerja di negeri asing gitu ya, enggak di luar negeri, entah itu di Malaysia atau di Arab Saudi atau di mana gitu, yang sistemnya nggak ngerti lah saya gitu kan ya. Itu ya gimana ya, nggak tahu sih, tapi rasanya saya termasuk sangat beruntung banget gitu ya ke Jepang ini dengan kondisi yang seperti ini. Sejauh ini dijalani alhamdulillah gitu. Jadi ya asik aja gitu. Jadi walaupun kalian itu misalnya dari Indonesia nggak bawa duit gitu ya, aman karena sampai Jepang dikasih. Cuma nih teman-teman perlu diingat ya, karena setiap ini nih beda-beda nih. Kalau saya kan kemarin dapat 7 mang ya. 7 mang tuh 70.000 yen. Saya pernah dengar dari beberapa teman gitu ya, yang beda lembaga ya, beda lembaga dengan ini, mereka dari Jawa gitu, Pulau Jawa. Itu bukan 7 mang, bukan 70.000 gitu. Ada yang bilang hanya 60.000, ada yang 50.000 gitu. Saya rasa sih itu ya kebijakannya mungkin ya. Kalau saya kemarin alhamdulillah dapat segitu. Udah cukup lah. Karena memang kalau misalnya kebutuhan hidup untuk kayak makan, mandi ini dan itu kalau saya pribadi nih ya, 30.000 sampai 40.000 itu dalam 1 bulan cukup. Bahkan kadang lebih sedikit gitu, lebih sedikit, nggak banyak. Kalau misalnya kita hobi apa namanya suka fashion, kemudian kita suka jalan-jalan, traveling, ya mungkin bisa ditambah dikit budgetnya gitu ya. 50.000 gitulah. Oke lah. Kalau misalnya seperti itu dengan gaji yang kita dapat, misalnya udah dipotong-potong gitu kan, banyak potongan ya, misalnya gas, air, listrik, apa tuh dan lain sebagainya, pajak gitu kan. Itu kita menyisihkan untuk kebutuhan kita selama di Jepang hari-hari bulanan itu sekitar 5 mang ya kalau yang hobi traveling atau hobi shopping. Kalau misalnya gajinya 15 mang atau 150.000 yen, dikurangin 50.000 yen ya masih song banyak sih, masih song 10 mang ya, 10 mang 100.000 yen. Misal anggap aja lah udah dipotong-potong sama ini ya, sama pajak ini dan itu, sisa 7 ini apa namanya 7 mang lagi ya, lumayan 9 juta masih bisa kesimpan kayak gitu teman-teman. Nah jadi duit Jepang itu tuh kayak gini nih teman-teman, yang receh, yang koin ini kayak gini nih. Aduh kok blur ya. Nah ini yang koin 50, kok nggak kelihatan ya.
blur ya. Oh udah nggak bisa dah, maklumlah HP murahan nih, aduh Huawei ini murahan. Nah ini yang 50 yen, tengahnya ini nih bolong. Terus ini yang 10 yen, koin ini 50. Ada 1 yen. Ini 1 yen. Aduh, mana? Kelihatan, nggak kelihatan. Ini 1 yen. Walau masih juga blur. Dan yang terakhir ini 1000. Kalau yang gede yang 10.000 mah nggak boleh. Nggak boleh ditunjuk-tunjukin, takut kita. Takut dimarah lagi. Soalnya dulu pernah gitu kan bikin konten tentang gaji gitu kan. Akhirnya dimarah kita gara-gara kita nunjukin fisik uang yang gede-gede itu tadi. Kalau ini kan hanya ya biasalah gitu kan, uang receh akhir bulan. Oke deh teman-teman, untuk teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang, mungkin kalian lagi nunggu visa gitu kan, apa namanya, nunggu keberangkatan tiket pesawatnya, kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi kalian nanti di Jepang ya tetap bakalan dapat uang saku, mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya untuk teman-teman yang mau berangkat, dan mudah-mudahan nanti uang saku kalian itu gede gitu ya. Kalau bisa ya di atas 7 mang gitu kan. Barangkali rezeki anak soleh solehah gitu kan. Aduh gitu kan. Dapat gede lumayan, kalau misalnya bisa nyisa, sisanya bisa untuk kalian tambah-tambah beli HP terbaru lah, mungkin kan iPhone 12 gitu. Oke deh, gitu aja ya teman-teman. Sedikit menjawab apa namanya pertanyaan yang mungkin pernah tersirat gitu kan ke kolom komen gitu ya. Oke segitu aja lah dulu ya, nggak usah panjang lebar, tapi udah 12 menit, udahlah disingkatin ceritanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nyimak dan nge-support. Selamat malam, bye bye.